Oke, selamat datang di Windows 11. Windows yang akan membuat Anda semakin jatuh cinta kepada saya. Oke, mungkin kalimat itulah yang cocok untuk disampaikan oleh Microsoft gitu ya, ketika Microsoft sudah mengeluarkan Windows 11. Oke, untuk kawan-kawan yang memiliki komputer ataupun laptop dengan spek rendah, saat ini kawan-kawan sudah bisa menginstalkan Windows 11 di komputernya. Tentu saja ini harus mempergunakan Windows 11 yang saya share di dalam deskripsi dari video ini. Silahkan teman-teman download. Silahkan. Ini yang akan kita instalkan adalah Windows 11 keluaran dari Ghost Factory. Ingat, ini adalah keluaran dari Ghost Factory, artinya bukan resmi dari Microsoft, tetapi ini adalah modifikasi dari tim Ghost Factory ya. Dan ini memang didesain untuk laptop-laptop ataupun komputer-komputer yang memiliki spek rendah untuk bisa menjalankan Windows 11 ini. Karena syarat minimum sebenarnya untuk Windows 11 yang resmi dari Microsoft itu kan laptop atau komputer itu harus memiliki fitur TPM2 atau yang namanya Trusted Platform Module gitu, yang versi 2. Sedangkan komputer-komputer kita ataupun laptop kita dengan spek rendah itu kan masih belum mampu untuk itu. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang pengen menginstalkan Windows 11 di laptopnya yang ternyata speknya kentang-kentang begitu, silahkan download dari link deskripsi yang sudah saya sediakan. Oke, kita langsung mencoba untuk untuk meyakinkan kawan-kawan sekalian bahwa Windows 11 ini bisa diinstalkan di laptop dengan spek rendah. Di sini saya menggunakan laptop Acer seri V5 431 dengan prosesor menggunakan Intel Celeron kecepatan 1,5 GHz dengan memori yang terpasang sebesar 4 GB. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan flash disk bootable ya, yang isinya adalah Windows 11, dan Windows 11 atau master ISO yang akan teman-teman download itu adalah sebesar 3, GB. Dan sekali lagi ini adalah Windows 11 Superlight atau Windows 11 ringan, produk atau keluaran dari Ghost Factory yang memang sudah dimodifikasi dan memang didesain untuk dipergunakan di komputer atau laptop dengan spek rendah. Oke, langsung bagaimana caranya untuk menginstalnya? Pastikan bahwa semua data-data penting yang berada di dalam partisi berkaitan dengan C sudah diamankan, yang berada di desktop, yang berada di download, di dokumen, di My Picture ataupun di tempat-tempat yang lain. Silahkan diamankan dulu atau di copy ke dalam partisi D atau partisi E, yang jelas selain partisi C gitu ya. Dan upayakan setiap partisinya sudah diberi nama masing-masing. Artinya jangan sampai masih bernama local disk atau new volume ya. Tujuannya adalah supaya nanti tidak keliru pada saat proses instalasi. Oke, ini saya pasangkan ya, saya pasangkan dulu ke dalam laptopnya. Kemudian kita restart dulu ya, laptopnya saya restart. Kemudian kita set BIOS seperti biasa. Oke, jadi untuk menjalankan dan proses install ulang ini harus dijalankan dari proses booting ya. Artinya harus melalui proses booting dahulu. Jadi masuk ke dalam BIOS untuk reset supaya bisa berjalan atau bisa booting melalui flash disk. Saya masuk ke dalam menu boot dan pastikan bahwa boot order yang pertama harus terbaca adalah flash disknya. Untuk BIOS-BIOS yang lain mungkin berbeda pengaturannya ya. Yang penting adalah pada boot priority di bagian BIOS ini harus tersetting bahwa flash disk berada di posisi pertama. Oke, kemudian ini kita simpan. Oke, jika ada pilihan begitu di enter saja. Jadi emang untuk Ghost Factory itu memang spesialis untuk
memodifikasi software-software dengan master Windows ya, ataupun sistem operasi supaya bisa berjalan normal di komputer-komputer dengan spek rendah. Jadi sebelumnya saya juga sudah membuatkan tutorial bagaimana caranya untuk menginstalkan Windows 11 ringan ya, baik itu yang Superlight ataupun yang Windows 10 Potato Edition, supaya bisa berjalan di komputer-komputer dengan spek yang rendah. Dan kali ini kebetulan saja Microsoft sudah mengeluarkan versi terbaru, artinya Windows 11, dan Ghost Factory langsung memodifikasi untuk bisa berjalan di komputer dengan spek rendah. Oke, jangan lupa kunjungi channel YouTube-nya dari Ghost Factory. Ada di ketikan saja Ghost Factory, maka itulah channel official dari yang membuat modifikasi ini. Oke, kemudian ini kita pilih, ini hanya tersedia US saja, kemudian kita pilih next. Selanjutnya untuk serial numbernya kita tidak punya, ini kita pilih I don't have ya di bagian sini. Kemudian di sini kita pilih yang Superlight ya. Di sini sebenarnya sudah bisa kelihatan ya bahwa ini versinya adalah 21H2. Kemudian sini kita akan memilih yang pilihan Windows 11 Pro Superlight, kemudian Defender. Jadi disertai dengan Defender, kemudian next. Selanjutnya adalah pemilihan partisinya. Jadi supaya tidak keliru, ini dicentang dulu. Kemudian next. Selanjutnya kita pilih custom ya. Nah, supaya tidak keliru pada saat pemilihan partisi ini, maka saya tadi menyebutkan bahwa supaya mengganti namanya masing-masing partisi, jadi supaya tidak salah pilih. Oke, artinya di sini sudah ada nih master software, kemudian data. Artinya saya tidak mungkin mengklik di bagian sini, gitu ya. Jadi fokus kita adalah untuk sistem di bagian sini. Oke, karena kita akan menginstal ulang dan ini clean install atau fresh install, artinya memang kita menghapus versi Windows yang sebelumnya gitu ya. Artinya ini tidak bisa kalau kita menjalankan dengan proses upgrade misalnya. Jadi memang kita jalankan secara clean install. Caranya ini kita hapus dulu sistem reserved yang lama ya. Ini kita hapus. Kemudian partisi yang kedua, partisi C-nya juga sama. Yang ini kita hapus juga ya. Kemudian ini ada tersedia menjadi unallocated space, artinya partisi yang tadi sudah kita hapus menjadi hilang gitu ya. Dan ini kapasitasnya sebesar 73,2 GB. Kemudian kita buatkan partisi baru sebesar 75 GB. Ini tidak kita rubah. Sesuaikan dengan kapasitas harddisk masing-masing ya. Kemudian kita apply. Dan pada saat ini adalah dia akan menambahkan satu partisi tambahan yang memang direkomendasikan, artinya akan membuatkan sistem reserved yang baru. Oke, kemudian ini kita klik ya, kita biarkan dulu. Oke, selanjutnya adalah pastikan yang terpilih adalah partisi yang baru saja kita buat, bukan di master, bukan di data gitu ya. Kemudian ini kalau kita lihat sistem reservednya sebesar 579. Kalau tadi di Windows 10 yang normalnya, yang biasanya itu sebesar 500 GB biasanya, 500 MB gitu ya. Kalau di Windows 7 itu kan untuk sistem reservednya dengan kapasitas 100 MB. Oke, kemudian kita next. Dan kita biarkan saja, ini adalah proses copy ya. Proses copy dari flash disk kita masuk ke dalam instalasi di dalam hardware laptop kita. Biarkan saja sampai dengan 100%.
Oke, pada proses copy ini membutuhkan waktu sekitar 10 menitan lah ya. Atau ini juga tergantung dari spek komputernya masing-masing sih. Kalau di saya dengan prosesor Intel Celeron 1,5 GHz tadi dengan kapasitas memori sebesar 4 GB, ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Artinya kalau kawan-kawan mempergunakan spek yang lebih tinggi atau apalagi menggunakan SSD gitu ya, ini akan jauh lebih cepat lagi. Oke, sampai dengan 100%. Nah, jadi setelah selesai 100% ini, maka laptop atau komputer ini akan restart ya. Dan pada saat restart, flash disk sudah bisa kita lepaskan. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini adalah proses restart, dan pada saat sudah muncul tampilan seperti ini, flash disk ini sudah bisa kita lepaskan ya. Ini saya lepaskan. Oke, jadi biarkan komputer langsung masuk ke dalam booting dari hasil copy Windows dari flash disk yang kita pergunakan tadi. Nah, biasanya kalau di Windows 10 dari proses restart kemudian sampai kepada Windows betul-betul siap dipergunakan, artinya sudah masuk ke dalam desktop, itu membutuhkan waktu sekitar 10 menitan. Mungkin nanti yang ini juga tidak jauh berbeda. Jadi kita biarkan saja sampai selesai ya. Jadi cukup kita tunggu saja. Jadi ini adalah tahap masih proses persiapan ya. Proses persiapan untuk menginisiasi hardware-hardware yang ada di dalam komputer kita atau di dalam laptop kita. Jadi biarkan saja, emang ini prosesnya agak lama. Tapi ya sekitar 10 atau 15 menitan. Sekali lagi ini tergantung dari spek komputer atau spek laptop yang kita pergunakan ya. Artinya semakin tinggi spesifikasinya, semakin bagus spek dari komputernya, itu akan semakin cepat. Oke, ini laptop mengalami restart. Jadi ini adalah restart kedua ya. Restart kedua setelah tadi restart pertama itu adalah proses copy dari flash disk ke dalam laptop, ke dalam komputer. Kemudian yang kedua ini adalah restart setelah proses inisiasi. Kalau di Windows 10 itu kan cukup satu kali restart sudah selesai sampai masuk ke dalam Windows. Oke, saatnya untuk memasukkan nama dan juga password di sini. Tetapi untuk username dia sudah secara otomatis ya, sudah secara otomatis diberikan namanya administrator. Di sini cukup kita berikan password dan memasukkan password mengkonfirmasi ya. Tapi kalau misalnya di sini tidak diperlukan untuk password, sudah abaikan saja, langsung kita tekan tombol finish. Oke, kita biarkan.
Oke, ada keterangan di sini, the user password must be changed before sign in. Kita oke saja. Kemudian coba di cancel, bisa masuk atau tidak. Oke, masuk. Nah, artinya di sini diperlukan password ya. Perlukan password. Oke, saya masukkan passwordnya. Ini saya buatkan password. Kemudian perlu dikonfirmasi. Ya, kemudian kita lanjutkan. Oke. Ya, kita biarkan. Oke, ada perbedaan ya antara instalasi di Windows 7, di Windows 8, di Windows 10 dengan di Windows 11. Jadi ternyata instalasi di Windows 11 dari versi Superlight ini betul-betul berbeda pada saat setelah selesai restart pertama tadi itu ya. Jadi terlihat sekali bedanya, terutama pada saat restart yang kedua. Jadi ini jelas-jelas berbeda dari Windows sebelumnya, di Windows 10 ataupun di Windows 8. Kita tunggu. Oke, welcome to Windows 11. Nah, inilah tampilan dari Windows 11 Superlight ya. Ini adalah Windows 11 Superlight dari Ghost Factory. Seperti biasa kalau dari Ghost Factory itu selalu ada Ghost Toolbox, dan inilah yang menjadi pembeda dari Windows yang lainnya ya, ataupun Windows dari official. Jadi ini adalah fitur yang bisa kita aktifkan dan bisa kita nonaktifkan, terutama adalah fitur-fitur pentingnya gitu ya. Oke, kita cek kembali di sini bahwa spek komputer yang kita pergunakan, yang saya pergunakan di sini adalah Acer seri V5 431 ya, dengan prosesor saya menggunakan Intel Celeron 887 1,5 GHz dengan RAM yang saya pergunakan adalah dengan kapasitas 4 GB dengan 3,8 GB usable ya. Oke. Nah, coba kita restart deh ya. Coba kita restart, dan seperti biasa ini memang adalah tampilan standar dari Windows keluaran dari Ghost Factory, selalu mempergunakan wallpaper desktop yang ada simbolnya, ada logonya Ghost Factory seperti ini. Oke, dia minta restart, kita restart saja. Oke, kita masukkan password yang tadi kita buat. Oke, ada keterangan begini, location kita yes aja, kita aktifkan, kita next. Kemudian untuk yang lain-lainnya next saja, biarkan seperti itu, kita setujui. Artinya itu adalah rekomendasi ya, rekomendasi dari Windows 11-nya. Oke, sudah masuk ke dalam desktop. Oke. Nah, ini kalau kita kalkulasikan dari proses instalasi dari awal ya. Dari awal tadi saya memulai proses booting, memulai dari menancapkan flash disk, kemudian sampai ke selesai. Itu tadi saya memulai dari pukul 18.34 sekitaran itu, dan sekarang jam 7.02, artinya jam 19 ya. Jadi artinya dengan spek kentang ini yang saya sebutkan tadi, bahwa V5 431 prosesor 1,5 GHz dengan RAM dengan kapasitas 4 GB, ternyata membutuhkan waktu cukup 30 menit saja untuk menginstalkan Windows 11 di laptop ini. Kita lihat di sini driver apa saja yang sudah terinstall ya, atau belum. Jadi caranya klik kanan di dalam disk PC, kemudian kita pilih manage, kemudian kita bisa melihat
apakah sudah semua driver terinstall ataukah belum, ya. Kita bisa melihat di sini nanti. Oke, kita cek di bagian sini, di bagian device manager ya. Oke, kita cek di sini display adapter. Ini masih Microsoft Basic, artinya belum terinstall. Kemudian wirelessnya sudah terinstall. Kemudian LAN cardnya sudah terinstall ya. Artinya di sini kita perlu menginstalkan driver ya. Jadi driver VGA-nya itu artinya masih belum terinstalkan. Oke, jadi begitu ya caranya untuk menginstalkan Windows 11 di laptop dengan spek kentang atau di komputer-komputer dengan spek yang rendah. Jadi bahwa kita bisa menginstalkan di komputer-komputer dengan spek rendah untuk diinstalkan Windows 11 meskipun tanpa memenuhi syarat TPM 2. Ya, dengan spek yang seperti ini saja saya bisa menginstalkan selama hanya 30 menit saja. Ya, artinya itu sudah normal lah ya, sudah normal untuk bisa menginstalkan Windows 11 yang notabene ini adalah Windows terbaru keluaran dari Microsoft, yang memang ini adalah hasil modifikasi dari Ghost Factory. Oke, semoga tutorial ini membantu. Silahkan mendownload file ISO-nya, file ISO dari yang saya downloadkan dari Ghost Factory-nya, kemudian sudah saya re-upload kembali di dalam Google Drive saya. Silahkan di-download dari sana. Oke, semoga tutorialnya membantu. Jangan lupa silahkan subscribe channel official dari Ghost Factory. Silahkan ketikkan saja di YouTube-nya Ghost Factory. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel Menara TC. Semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.